UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan merupakan salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang berkomitmen mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan modern sebagai pusat pendidikan Islam. Universitas ini memiliki berbagai fakultas dengan fasilitas yang memadai. Mahasiswa dari berbagai fakultas dibekali dengan ilmu pengetahuan serta dilatih untuk mengimplementasikannya di tengah masyarakat melalui program kuliah kerja nyata. Di tengah hamparan sawah yang hijau dan perbukitan yang sejuk, alam raya selalu menyuguhkan keindahannya. Hidup rukun, tradisi, adat membuat kita menjadi satu. Selamat datang di Desa Candi. Desa Candi adalah salah satu desa yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Desa Candi terletak di wilayah yang subur dan strategis. Desa ini memiliki banyak cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa Candi terletak kurang lebih 16 km dari kota Batang. Wilayah Desa Candi di sebelah utara berbatasan dengan Desa Wonosegoro, sebelah timur Desa Kluwi, sebelah barat Desa Pucang Gading, dan sebelah selatan Desa Wonokerto. Desa Candi terletak di dataran yang strategis dan lahan yang subur dengan dikelilingi oleh perbukitan. Sungai yang mengalir dengan pasokan air yang melimpah menjadikan desa ini sangat cocok untuk bercocok tanam. Luas wilayah Desa Candi memiliki 251,15 hektar. Kesuburan tanahnya menjadikan desa yang dikenal sebagai desa agraris, seperti tanaman padi, jagung, dan palawija menjadi komoditas utama yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi, Kepala Desa Candi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Terkait profil Desa Candi, yang pertama bahwa asal-usul nama Desa Candi itu sudah merupakan peninggalan masa lalu yang kalau dilihat dari sejarahnya tidak ada yang tahu pasti. Kami menerima nama Candi itu adalah dari nenek moyang kami. Cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, karena di Desa Candi ini ada situs yang seperti candi sehingga mungkin dinamakan candi. Dengan infrastruktur yang memadai, aktivitas agama, pendidikan, dan layanan, Desa Candi memiliki 25 musola dan 2 masjid. Masjid Miftahul Jannah yang terletak di Duku Kerajaan dan Masjid Al-Hidayah yang terletak di Duku Trembiak, Desa Candi. Dalam pendidikan dasar, memiliki 2 sekolah SD dan MI, 3 taman kanak-kanak, 1 pos anak usia dini, TPQ, dan madrasah diniyah. Fasilitas umum berupa lapangan voli, lapangan sepak bola, dan pelayanan umum posyandu. Di dalam perkembangan zaman ini, kami pemerintahan Desa Candi juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun berbagai melakukan pembangunan di Desa Candi, termasuk pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembangunan fisik kita sudah melalui pelaksanaan atau penggunaan dana DIDI mulai tahun yang saya menjabat tahun 2022 sampai sekarang. Kita pembangunan infrastruktur jalan
kemudian ya irigasi dan lain sebagainya, termasuk fasilitas umum, ya fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan dan seterusnya. Ini juga merupakan konsen dari pemerintahan Desa Candi. Juga pembangunan non fisik, ya termasuk pelatihan ya, pelatihan, kemudian penanganan stunting, mitigasi bencana, kemudian PLT ekstrim, ya DD untuk membantu para orang-orang yang tidak mampu. Ini juga kita concern. Di samping itu juga ada insentif guru madin, ya madrasah diniyah, TPQ, pendidikan guru-guru pendidikan usia dini, itu juga menjadi konsentrasi kami dalam program-program pemberdayaan di masyarakat. Rasa peduli yang tinggi dan gotong royong yang masih berjalan dengan baik, masyarakat Desa Candi memiliki budaya dan tradisi yang harus dilestarikan ke generasi-generasinya. Nah ini secara sosial budaya masyarakat Desa Candi ini sangat harmonis, ya, satu sama lain saling membantu, ya kehidupan yang sangat baik lah sebenarnya. Hubungan antar sosial masyarakat, antar individu itu sangat mendukung. Karena perkembangan zaman, globalisasi itu sekarang ya sedikit, ya apa istilahnya, gotong royongan masyarakat, tapi secara sosial kepedulian, baik itu kalau ada orang meninggal, kita juga ada sosial kematian, kemudian yang lain itu banyak ya masih dilakukan di masyarakat. Gotong royongan tidak hanya dalam konteks membangun rumah kemudian bareng-bareng ataupun pelaksanaan kegiatan, itu juga di masyarakat sudah berjalan secara baik. Tradisi atau budaya ya yang masih sampai sekarang dilestarikan oleh warga masyarakat Desa Candi, yang pertama adalah yang tahunan itu legenanan pagelaran wayang atau sedekah bumi. Jadi sedekah bumi itu bentuk rasa syukur Desa Candi memberikan sedekahnya sedikit selamatan dengan tujuan agar desa Candi itu selamat, ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya dari hasil pertaniannya, dari hasil perdagangannya, hasil kerjanya itu bisa memberikan keberkahan kehidupan bagi masyarakat Desa Candi. Yang kedua itu nyadran di bendung kali Candi sebagai wujud rasa syukur masyarakat Desa Candi dengan cara menyembelih seekor domba atau kambing, yang di sana kita doa bersama, kemudian menyembelih sebagai rasa syukur kita, dengan harapan agar air yang mengaliri ya persawahan atau lahan pertanian di Desa Candi ini bisa lancar, sehingga kehidupan masyarakat Desa Candi dari hasil pertanian juga bisa terpenuhi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tilawatan atau bersih desa, yang khususnya di makam Sibring Mbah Wali Hasan Wargo ataupun di makam Mbah Kainah Trembiak, itu juga selalu diadakan 1 tahun 2 kali. Jadi kita datang pagi, bersih-bersih dari jam 6 sampai jam 7, mungkin sampai jam 8, baru nanti dilanjutkan tahlil bersama atau doa bersama seluruh masyarakat Desa Candi yang mungkin punya punden atau makam orang tua mereka di kuburan tersebut. Ini juga sebagai wujud rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohonkan doa kepada para leluhur kita agar ya diberikan keberkahan juga, ya keberkahan ya pada masyarakat Desa Candi. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kota, Desa Candi menyimpan potensi besar yang kerap terlupakan. UMKM tumbuh dengan kearifan lokal, memanfaatkan sumber daya alam dan keterampilan masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathul Syahidin yang beralamat di Desa Candi, RT 4 RW 2 Dukuh Kemamang, Kecamatan Bantar, Kabupaten Batang, sebagai pembudidaya jamur tiram. Untuk budidaya jamur tiram sendiri, saya sejak tahun 2017-an ya sampai hari ini. Untuk jamur tiram sendiri ya, saya produksi sendiri mulai dari nol sampai pembibitan sampai dengan pemanenan dan sampai dengan penjualan. Untuk penjualannya sendiri, untuk saat ini saya diambil oleh pedagang di pasar. Juga kadang-kadang ketika kok stok jamur ini melimpah, saya juga promosikan di lewat online di media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya. Desa Candi menjadi tempat yang istimewa bagi para mahasiswa KKN UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Disinilah kami memulai perjalanan, bukan hanya untuk mengabdi, tapi juga untuk belajar dari kehidupan masyarakat yang sederhana, ramah, dan penuh semangat kebersamaan. Dari hari pertama, sambutan hangat warga membuat kami merasa seperti di rumah kami sendiri. Keakraban tumbuh cepat, menjadikan Desa Candi bukan hanya lokasi pengabdian, melainkan tempat penuh cerita dan makna. Selama menjalankan program KKN, berbagai kegiatan kami laksanakan, mulai dari pendidikan anak-anak, pelatihan UMKM, hingga kegiatan kebersihan lingkungan. Setiap kegiatan menjadi momen berharga yang tak hanya memberi, tapi juga memperkaya pengalaman kami sebagai mahasiswa. Bersama masyarakat Desa Candi, kami bermimpi menjadikan desa ini bukan hanya tempat yang indah untuk dihuni, tetapi juga warisan yang membanggakan untuk generasi mendatang. Semoga setiap langkah kecil hari ini menjadi pondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa, demi desa yang lebih baik, demi generasi yang akan datang.